teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit tentang gimana sih cara teman-teman itu menghilangkan kerak ataupun retak-retakan yang terjadi pada motor teman-teman, terutama di speedometer atau di kaca speedometer depan itu. Nah, sebenarnya cara membuatnya itu cukup mudah sekali buat teman-teman semuanya, karena untuk material ataupun bahan yang digunakan untuk menghilangkan retak-retak yang ada di kaca speedometer motor kalian itu sangat mudah, dan teman-teman bisa jumpai atau gunakan dari sisa-sisa bahan yang ada di rumah gitu. Nah, apa aja bahannya? Mungkin saya sedikit sharing. Yang pertama adalah ini ya teman-teman. Ini ada oli. Nah, oli ini bisa teman-teman gunakan oli bekas atau oli baru, itu terserah teman-teman. Nah, oli ini bisa teman-teman gunakan kalau misalnya buat teman-teman yang ada di rumah punya oli bekas, mungkin teman-teman bisa gunakan olinya karena cuma sedikit sih. Misalnya teman-teman masih ada oli-oli baru ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalnya punya sisa oli, ganti oli motor terus dibawa pulang, nah itu bisa dipakai atau dimanfaatkan. Nah, yang kedua adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng itu juga sama, teman-teman mau gunakan minyak goreng itu baru atau minyak goreng habis bekas pakai digoreng gorengan kayak gitu, jadi itu bisa digunakan. Nah, yang ketiga adalah sikat. Nah, sikat ini bisa teman gunakan sikat gigi yang udah nggak kepake yang ada di rumah kayak gitu, bisa dimanfaatkan. Mempraktekkan ini di rumah itu sangat mudah sekali karena tadi bahan-bahannya sudah aku jelaskan ya, seperti oli, minyak goreng bekas, kemudian sikat aja, sama yang satu adalah kendaraan kalian kayak gitu. Nah, ini jadinya kalau misalnya semuanya udah aku campur ya, mulai dari oli terus minyak goreng kayak gitu. Ini aku adain ke tempat kecil gitu. Mempraktekkan ini di rumah itu sangat mudah sekali karena tadi bahan-bahannya sudah aku jelaskan ya, seperti oli, minyak goreng bekas, kemudian sikat aja. Ini jadinya kalau misalnya semuanya udah aku campur ya, mulai dari oli terus minyak goreng kayak gitu. Ini aku adain ke tempat kecil gitu. Untuk takarannya teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Untuk satu botol segini itu bisa teman-teman teteskan sekitar 1 sendok dari oli bekas, kemudian 1 sendok dari minyak goreng kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ratakan, kemudian teman-teman bisa implementasikan langsung masukkan ini ke botol ke olinya sama campuran tadi, terus digosokkan ke media atau motor yang teman-teman tadi pengen bersihkan kayak gitu. Kita langsung ke motornya saja ya teman-teman. Nah, nanti aku coba praktekkan di motor Vario ini teman-teman. Ini kebetulan motor bokapku, jadi aku cuma mau praktekkan karena di sini coba lihat. Di sini kan ada itu retak-retak kayak bekas getaran atau apa gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi di kebanyakan motor-motor, apalagi motor-motor yang capek atau kilometernya segini, dan motor-motor lama, terutama motor Vario, Supra, motor bebek kayak gitu. Nanti coba kita implementasikan ya teman-teman, kira-kira nanti itu hasilnya kayak gimana. Dan aku udah coba juga sih di beberapa motor yang ada gitu yang di rumah. Nah, kalau udah merata gini, coba teman-teman diamkan dulu sekitar 15 menit, lebih juga nggak masalah. Nah, diamkan dulu, nanti kalau udah nanti teman-teman tinggal dilap aja kayak gitu pakai kain. Nanti teman-teman akan bisa melihat hasilnya kayak gitu. 15 minutes later. Ini teman-teman, setelah kita bersihkan, dilap gitu aja pakai kain, hasilnya seperti ini. Sudah lumayan ya, tidak seperti tadi yang
apa namanya, lumayan ada retak-retak di sini. Ini salah satu contoh hasil dari proses tadi yang udah aku lakukan. Ini udah aku lakuin tadi pagi ya, kebetulan tadi belum kurekam. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi tadi tuh ini banyak banget garis-garis putih gitu. Nah ini udah sedikit hilang, atau bahkan kalau dari jauh udah nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi wah, kelihatan mulus banget lah, bisa kembali kayak gitu. Jadi tidak mengganggu pandang kalian lihat dari indikator yang ada di speedometer, mulai dari gigi, speed, bensin, dan ini ya sen dan lampu kayak gitu. Coba nanti kita lihat ya detailnya kayak gimana. Dan nanti aku di akhir video akan tunjukin buat teman-teman kalau misalnya di hasil ini before dan afternya, nanti biar teman-teman juga bisa melihat perbandingan dari sebelumnya, karena kebetulan di beberapa waktu lalu aku sempat foto, jadi nanti aku bisa bandingkan dengan hasil yang udah ini ya di proses. Nah ini perbedaannya teman-teman sebelum sama sesudahnya. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.